Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Terima kasih masih mau nonton ya. Baik, kali ini kita akan bikin yang sering dosen biasanya dosen yang baik pasti buat RPS dulu baru ngajar, ya kan? Tapi kadang-kadang di saat last minute tuh bikin RPS-nya. Oke, kita akan manfaatkan chat GPT ini untuk gimana cara tuh? Untuk membantu kita membuat RPS. RPS itu apa ya? Rencana perkuliahan semester ya. Nah, biasanya di situ kita harus bikin apa ya? Ya macam-macam lah, coba kita lihat ya contoh RPS. Nah, saya belum RPS tadi. Temen saya biasanya bagus kalau buat. Kalau saya selalu nggak bagus buat RPS. Jadi ini. Nih ada teman saya bikin nih. Bagus nih. Kita mau lihat komponennya apa di RPS tuh. Oke, ini dia kira-kira bentuknya gini. Ini standar ya. Nah, biasa di RPS tuh ada ini ya, rencana pembelajaran semester, atau biasanya juga ada yang meringkas langsung ini dalam bentuk apa ya, pertemuan 1 sampai berapa kuliah gitu. Ya terserah lah, tergantung pada model di tempat Anda yang jelas. Kita akan buat rencana perkuliahan itu dalam semester itu, pertemuan pertama sampai akhir tuh gimana, apa-apa aja komponennya. Nah, contoh misalnya kita buat RPS apa ya, RPS mata kuliah aplikasi komputasi proses misalnya. Kita bisa minta tolong sama dia nih, tolong buatkan rencana perkuliahan semester untuk mata kuliah aplikasi komputasi proses. Jumlah SKS-nya 3 SKS. Itu jumlah pertemuannya 16, 14 lah ya. Karena nanti ada apa tuh? Ada mid test dan final misalnya nih. Ini 14 pertemuan. Itu saja ya. Dan ya tambah lagi ya, dan detail atau sub atau ya detail per pertemuan misalnya, sekaligus referensi. Dah kita tes nih, dikerjain. Ops, ini kalau udah kayak gini ya, kalau udah kayak gini nih tinggal kita refresh aja nih dia. Nah, di refresh aja. Oke, kita coba lagi ya. Nah itu ya. Nah, jadi setidaknya tuh kita udah punya apa ya, udah punya gambaran untuk pertemuan 1 dan seterusnya. Walaupun nanti dalam ini bukan final ya, bukan final, artinya kita masih bisa modifikasi lagi. Oke, ini maunya referensinya di belakang, kemudian kita maunya di pertemuannya ada subnya. Tolong dirubah tampilannya dalam bentuk tabel misalnya. Kemudian sub pertemuan, sub masing-masing pertemuan, buat juga sub masing-masing pertemuan.
dan referensinya terakhir aja. Kira lagi ya. Coba kita lihat. Nah, keren kan? Nah, ini kan kalau bukunya buku Bird ya. Kalau nanti bukunya lain gimana? Kita bisa bisa pilih misalnya nah lihat tuh. Dia buat tuh. Jadi setidaknya tuh biasanya yang bikin kita stres itu kita nggak tahu mau tulis apa tuh ya. Konsep base-nya nggak ada ya. Nah, ini kalau nyangkut kayak gini nih ya, ini kan baru berapa nih, baru 6 ya, di sini 6. Nah, kalau belum sampai itu kita bisa ketikkan lanjut tuh ya. Ulang lagi pemodelan dan oh ya, dia sambung ya. Nomornya agak kacau, nggak apa-apa karena nanti bisa kita rapikan lagi. Jadi nanti kita bilang ini bisa kita minta lagi ya. Nah, itu dia tuh. Jadi RPS-nya kira-kira gini nih ya. Cukup mantap kan. Yang terakhir itu dari 1 2 3 4 5 6 7 8 itu baru 8 sih. 8 tambah ini ya. Oke. Untuk bagian terakhir itu ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, lihat tuh. Oops. Bukan. Seluruh pertemuannya ke-14 pertemuan itu ditampilkan dalam bentuk tabel misalnya. Itu dia. Oops, kok 14 aja. Kita perbaiki. Seluruh pertemuan ditampilkan dalam bentuk tabel. Tuh. Nah, dibenerin lagi tuh. Guys, ngaco nih. Ntar ya, stop. Karena kita nggak rinci nih, ngawur deh ya. Jadi request kita apa tadi? Request kita buatin RPS untuk mata kuliah aplikasi komputasi proses ya. Coba kita perbaiki ya. Tolong buat RPS untuk mata kuliah aplikasi komputasi proses dalam bentuk tabel dengan sub materinya juga, dan setelah tabel baru tampilkan referensinya misalnya. Itu tadi gini, dan dengan sub materinya, dan langsung aja ya, kolom terakhir berisi referensi misalnya gitu tuh. Oke.
referensi bisa ditambah. Gitu ya. Masukkan pada kolom terakhir. Ini tabel apa ya nih? Pada tabel rencana pertemuan. Ini ada pakai bahasa Python lagi. Oke. Jadi lihat rekan-rekan, paling tidak ya dengan bantuan OpenAI ini kita tuh nggak kepentok dengan nggak ada data, tinggal kita menyesuaikan atau pandai-pandai untuk membuat perintah yang tepat untuk dia nih. Jadi ini misalnya kolom rencana pertemuannya harus pakai kolom nomor. Tambahkan kolom nomor, letakkan pada kolom 1 misalnya. Nah, itu dia. Wis. Oke. Kolom nomor letakkan paling awal pada tabel rencana. Tabel begini, rencana pertemuan. Udahlah ya, nanti tinggal kita copy dipindahin lagi ya. Kayaknya dia ngitungnya di kolom 0 kali ya. Saya copy lagi perintahnya. Ini kita paste. Ngaco nih, kita stop ya. Oke, kita buat ini. Urutan kolom dimulai dari nomor rencana pertemuan. Misalnya
topik, dan referensi itu. Bandel nih. Oke, yang lengkap. Nah, itu. Males juga dia nih rupanya. Suruh ulang-ulang terus. Ya nanti kita edit lah, mungkin salah perintahnya nih, tapi kira-kira gitulah ya. Nah nanti kita bisa juga misalnya pengenal aplikasi komputer kita, mau lihat apa nih misalnya di sini kan dia tawarkan pustaka, sebenarnya bisa kita tentukan kalau kita memang udah ada bukunya. Tapi kalau nggak ada bukunya, kita bisa gunakan pustaka yang dia kasih ini misalnya ya. Ini nggak selesai nih, regret. Tuh keluar. Ini ada titik-titik ini kan. Wah ini dia udah ngawur nih, udah gini nih. Stop aja ya. Oke. Nah, jadi kita bisa buat misalnya. Nah ini baru ngerjain lagi dia. Sabar-sabar nih ya, jangan nggak sabar. Tuh lebih lengkap lagi kan metode pembelajarannya. Jadi tiap kali kita regenerasi ya kan, maka dia coba lengkap lagi nih. Nah ini udah pakai ini ya, bersabarlah dengan dia, kita jadi tahu misalnya step ini kan nggak keluar, nanti Anda minta aja nomor 14 sampai nomor 6 ya, sampai 14 tidak ada itu. Ya ini kalau udah gini nih, ini udah mulai nggak patuh nih. Oke lah, nanti dicoba lagi aja lah ya, dicoba lagi aja. Kira-kira gitu gambarannya. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat yang menariknya nih ya, kalau misalnya kita perlu referensinya apa aja tadi ya. Ini yang terkenal sih buku Louis Ben ini biasanya nih, yang saya pakai Louis Ben misalnya. Ya, ini untuk proses. Ini sekalian dengan simulasinya nih. Ini boleh kita coba gini sampai sini ya, misalnya. Nah kita nggak ada bukunya misalnya. Bisa tampilkan misalnya outline dari atau ringkasan lo, bisa tampilkan ringkasan dari buku, nah tanda petiknya itu. Enak kan, walaupun kita nggak ada bukunya misalnya, kita tahu apa aja yang jadi pokok pembahasan dalam buku tersebut. Oke.
bisa tampilkan outline bukunya. Lihat. Ini nomornya nanti bisa diedit lah ya. Kayaknya dia kalau udah kita suruh baca buku tuh mulai simultan tuh, mulai pusing deh kayaknya. Nah nih, jadi nampak kan materi-materinya yang dari buku itu. Bisa kita pengen tahu the role of process modeling simulation. Dan kita langsung bilang sini, tolong jelaskan. Nanti kalau kita dosen mau bikin materi kuliah, presentasinya, kita minta tolong dia buatin, kita batasi slide-nya jadi berapa untuk presentasinya. Misalnya ini the role nih kan, kita mau nih ya, tolong buatkan presentasi atau kita sebut pertemuan berapa tuh ini ya kan, dalam misalnya 5 slide. Nah gitu tuh kan, cukup gampang kan. Kita disuruh dampingin dengan gambar ini, ilustrasi pabrik kimia, screenshot software proses simulasi. Jadi apa gambar yang mesti kita tampilkan ada. Nah ini tinggal kita paste di PowerPoint, udah jadi ya guys, kira-kira gitu. Jadi dengan ini kita udah bisa buat RPS, terus udah bisa lihat pustakanya, kemudian melihat bukunya gitu ya. So, kita coba tes satu lagi lah, misalnya tentang batch reaktor nih atau chemical. Mana yang kita lihat? Ini ya, coba kita lihat. Tolong detail dari trofi itu. Louis Band ini terkenal dengan simulasi kontrol sistemnya nih yang dikerjakan pakai Aspen ISIS. Dan di desain proses itu yang paling sulit itu kalau kita buat dynamic simulation. Dia pabriknya bisa dihidupin tuh kira-kira gitu. Nah, kan jadi detail apa? Misalnya apa lagi kita mau? Contoh perhitungan. Misalnya, untuk perhitungan dari apa misalnya. Ini misalnya press control, feedback control ini. Bisa kita tolong tampilkan contoh hitungannya. Ini kalau udah berhenti kita minta hitungan ya kan, ketik selanjutnya contoh perhitungan pada feedback nih. Lihat tuh.
Nah itulah guys, kita teman-teman dosen mungkin tadi ada apa ya, cukup membantu kalau misalnya kita nggak mau bikin RPS tuh nggak tahu gimana itu, mulai dari mana. Jadi kita bisa ambil ide dari dia nih. Jadi referensi-referensi yang ada dari dia tuh semua bisa kita lihat, bisa suruh minta tolong bacain untuk kita gitu, karena dia dalam bahasa Inggris mestinya. Jadi sangat mudah. Mudah-mudahan bermanfaat guys. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.